Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang pentingnya standar dan tujuan. Pada poin pertama, dasar untuk pemilihan strategi, teknologi, dan media. Nah, kenapa kita harus menyatakan standar dan tujuan pembelajaran ketika kita memiliki pertanyaan yang jelas tentang apa yang akan para siswa akan ketahui dan biasa lakukan di akhir semester nanti atau di akhir mata pelajaran nanti. Nah, contohnya saja, jika siswa menginginkan pemahaman konsep tentang perawatan jenazah, maka kita sebagai calon tenaga pendidik wajib mempersiapkan infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang akan menunjang proses pemahaman siswa dengan cara yang pertama itu memaparkan video atau memperlihatkan video bagaimana cara perawatan jenazah yang baik. Nah, kemudian siswa disuruh mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan ketika perawatan jenazah tersebut. Setelah itu, siswa diinstruksikan untuk berkelompok. Kemudian siswa dievaluasi tentang bagaimana cara perawatan jenazah yang baik dengan mempersiapkan boneka yang sudah tersedia. Kemudian siswa akan uh, melanjutkan kegiatannya bagaimana cara merawat jenazah yang baik. Dan kemudian poin kedua, dasar untuk penilaian. Nah, alasan mendasar lainnya untuk menyatakan standar dan tujuan belajar adalah memastikan penilaian yang akurat atas pembelajaran siswa. Ketika Anda secara eksplisit menyatakan hasil-hasil para siswa, kemudian bisa melakukan penilaian yang mengukur kemampuan dan pengetahuan sasaran dan secara langsung menyelaraskannya dengan ujian yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, dasar untuk ekspektasi belajar siswa. Siswa lebih siap untuk turut serta dalam kegiatan belajar jika mereka mengetahui hasil-hasil yang diharapkan. Nah, dengan kata lain, jika standar dan tujuan belajar spesifik dinyatakan secara jelas, maka belajar dan mengajar menjadi berorientasi pada tujuan. Memang, pernyataan tujuan belajar tidak mungkin akan dianggap sebagai kontrak antara guru dan pelajar. Tanggung jawab saya sebagai seorang guru adalah menyediakan aktivitas belajar yang sesuai dengan meraih tujuan Anda. Tanggung jawab Anda sebagai pembelajar adalah turut serta secara sadar dalam kegiatan belajar tersebut. Nah, begitulah kira-kira. Nah, kemudian bagian B, ABCD dari tujuan belajar yang dinyatakan dengan baik. Nah, ABCD dari tujuan yang dinyatakan dengan baik memberikan Anda proses yang mudah diikuti untuk menentukan tujuan belajar. Proses dimulai dengan menyebutkan audiensil atau audiens yang menjadi sasaran tujuan. Proses itu kemudian memperinci perilaku atau biasa disebut behavior yang harus ditampilkan dan kondisi atau condition di mana perilaku tersebut akan diamati. Akhirnya, proses itu memperinci tingkat atau degree sampai di mana pengetahuan atau kemampuan baru harus dikuasai. Nah, poin pertama, audiensil. Tujuan belajar yaitu fokus pada apa yang para pembelajar akan ketahui dan biasa melakukannya setelah mata pelajaran selesai. Dan bukannya apa yang guru akan lakukan untuk mengajar mereka adalah penting untuk mengidentifikasi sasaran-sasaran pembelajar dengan jelas. Misalnya, siswa kelas 2. Tentu saja, jika Anda menentukan tujuan belajar bagi siswa yang akan diajar sepanjang tahun, Anda mungkin memilih mengadopsi pengidentifikasian audiensil atau hadirin yang umum digunakan. Nah, kemudian poin kedua, perilaku. Inti dari tujuan adalah kata kerja mendeskripsikan kemampuan yang akan dimiliki pembelajar setelah pembelajaran. Kata kerja ini adalah paling mungkin untuk mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dengan jelas jika dinyatakan sebagai perilaku yang biasa diamati. Apa yang para pembelajar akan bisa lakukan setelah pembelajaran selesai? Nah, kata-kata yang baik digunakan untuk merumuskan tujuan dapat mengukur kinerja pembelajar. Yang bisa diambil adalah kata-kata operasional, antara lain mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menampilkan. Misalnya, siswa dapat mengidentifikasi pengertian sholat, sedangkan istilah seperti mengetahui, mengerti, dan mengapresiasi tidak dapat mengukur tujuan pembelajaran dengan jelas. Nah, pada bagian ketiga yaitu kondisi. Sebuah pernyataan tujuan belajar sebaiknya menyertakan kondisi di mana kinerja akan dinilai. Dengan kata lain, materi atau peranti apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dipakai para siswa dalam menampilkan penguasaan tujuan tersebut. Jadi sebuah tujuan mungkin saja dinyatakan
Setelah mengamati video tentang perawatan jenazah, siswa dapat mempraktikkan mengaktifani jenazah. Nah, poin keempat yaitu tingkat. Persyaratan pemungkas dari sebuah tujuan yang dinyatakan dengan baik adalah tujuan itu mengidentifikasi standar atau kriteria untuk menilai kinerja yang biasa diterima. Tingkat akurasi dan kepastian. Seperti apa para pembelajar harus ditunjukkan dalam mata pelajaran PAI misalnya. Tujuan pembelajaran dapat membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Nah, kemudian bagian C, daftar periksa tujuan ABCD. Pertimbangan kunci dalam menilai tujuan belajar Anda adalah tingkat di mana Anda mengkomunikasikan tujuan-tujuan belajar. Nah, terlepas dari format mereka, jika tujuan belajar sesuai dengan seluruh kriteria, tetapi masih belum bisa mengkomunikasikan apa yang para siswa akan ketahui dan bisa melakukannya, tujuan tersebut harus direvisi. Karena tujuan belajar yang tertera dalam kurikulum, buku teks mata pelajaran, dan materi pengajaran lainnya tertulis dalam format yang terdiri dari komponen A, B, C, D. Ini memungkinkan para guru untuk mengubah tujuan belajar agar sesuai dengan kebutuhan belajar spesifik para siswanya. Sebagai misalnya, pembelajaran akan bisa membagi pecahan. Jika Anda menyuruh siswa yang kesulitan dengan matematika, Anda bisa menyesuaikan tujuan tersebut dengan menambahkan kondisi berikut. Dengan ini diberi perekayasaan atau manipulasi. Pembelajar akan bisa membagi pecahan. Tujuan yang sama untuk siswa tingkat lanjut mungkin tak akan menyatakan perekayasaan atau simulasi. Nah, untuk terakhir, tujuan belajar dan perbedaan individual. Penting untuk mengadaptasikan tujuan belajar dengan kemampuan pembelajaran individual. Filosofi dari sebagian besar sekolah adalah membantu para siswa meraih potensi puncak mereka. Dalam kelas pendidikan jasmani dengan siswa berkemampuan beragam. Sebagai misalnya, tujuan pada pertengahan semester mungkin saja seluruh siswa bisa menyelesaikan lari sepanjang 100 meter. Tetapi standar waktu mungkin saya berbeda-beda. Ada yang 12 detik, mungkin ada yang sampai 1 menit. 20 detik adalah realistis bagi seorang siswa yang ketidakmampuan jasmani. Mungkin saja mereka kemenangan besar bisa bergerak sepanjang 10 meter dalam 1 menit. Nah, tujuan belajar tidak dimaksudkan untuk membatasi apa yang para siswa pelajari, tetapi dimaksudkan untuk menyediakan tingkat minimum dari pencapaian yang diharapkan. Belajar yang tidak disengaja atau insidental sebaiknya diharapkan terjadi pada saat para siswa menghasilkan kemampuan yang menuju tujuan. Nah, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.